Ini sobat tani, semaian kita yang telah ditutup menggunakan terpal. Ini sebagian ada menggunakan pelepas sawit karena kita kekurangan terpal, jadi kita pakai alternatif lain. Ini usia semaian 5 hari, belum kita ukur ketinggiannya. Nanti setelah kita buka penutupnya baru kita ukur. Alhamdulillah kelihatannya tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan bisa mencapai target. Ekstrim ini bibit kita nih lur. Ini karena terpalnya tergenang air, curah hujan sedang tinggi di sini. Jadi kebetulan terpalnya pun tidak meresap air, genang, dan akhirnya seperti inilah jadinya. Ini karena saya memang lagi banyak kesibukan, jadi nggak bisa selalu cross check ke sini. Itu juga banyak yang kuning karena mungkin panas, terpalnya terlalu rendah. Oke sobat tani, ini waktu sudah menunjukkan 17.48, hampir jam 6. Kita belum selesai atau belum pulang dari sawah, tapi kita udah selesai tuh banjar walaupun belum semuanya. Sekarang kita cek semaian kita, benih padi kita yang kemarin sebagian besar bule plus banyak yang nunduk karena tertimpa oleh terpal atau penutupnya. Ini udah hari kedua setelah terpalnya kita buka. Ayo kita tengok gimana kondisinya sekarang, apakah dia membaik ataukah semakin memburuk. Dan oke, itu dia. Tada. Dia pulih lur. Dan yang menunduk pun berdiri dengan sendirinya, menyusun barisan sesuai dengan jajarannya masing-masing. Kita lebih dekat lagi. Nah tuh, ini belum kita beri perlakuan. Kita lihat sampai besok pertumbuhan normalnya seperti apa. Nah, ini tadi sudah kita siram, walaupun tadi sudah diguyur gerimis, tapi saya rasa belum cukup untuk membasahi media tanahnya. Jadi tadi kita siram lagi biar kandungan airnya mencukupi, karena seharian tadi mereka habis panas-panasan, jadi kita kasih konsumsi air yang mencukupi. Ini usia semai kita udah sekitar 6 hari, udah 6 hari, tapi ketinggiannya belum saya ukur. Ini banyak yang ini ya, kerdil, mungkin karena faktor terpal itu, dia menindih terlalu rendah, jadi si anak padinya nggak bisa tumbuh secara optimal. Mudah-mudahan setelah dibuka ini mereka bisa dengan bebas
tumbuh. Oke, ikuti terus, jangan sampai putus. Sobat Tani, pagi ini kita nyiram bibit karena kemarin sore saking padatnya jadwal kita sampai terlupa untuk nyiram. Karena kalau nggak disiram tanahnya kering, bantat, susah untuk mencabut bibitnya. Ini nyiram pun pagi karena air surut, jadi kita harus turun ke parit tuh. Ini nanti sore mungkinan baru pasang lagi. Nah tuh, itu bibitnya yang harus kita sirami. Cukup melelahkan. Inilah konsekuensinya kalau kita lupa, sementara kondisi alam tidak tolerir itu kesalahan kita. Manual, walaupun airnya butek, kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Daripada kesusahan untuk kita nyabut bibitnya, walaupun airnya keruh apa adanya, kita gas aja. Inilah perjuangan kami, sob. Kalau di sana ada yang perjuangannya lebih keras dari ini, mohon bimbingannya, mohon supportnya, supaya kami pantang menyerah, pantang mundur untuk terus berjuang. Oke Sobat Tani, ini usia semayan 7 hari. Kita akan cek ketinggiannya. Usia 7 hari sudah berapakah ketinggiannya, dan ternyata sudah mencapai rata-rata, anggap ini yang tertinggi tuh di angka 21,5. Itu udah tingginya 21,5 sampai ke pucuk. Di kamera kurang jelas ya. Nah itu terlihat juga 21,5. Tapi untuk rata-ratanya ini kita masukkan ke dalam, coba. Nah, itu garis. Oh, yang bagian tengah malah lebih tinggi ya, Lur. Bahkan udah ada yang mencapai 25 tuh. Nah, ini 25, ini udah melebihi. Jadi untuk rata-ratanya 20 cm, karena ini masih banyak juga yang rendah, yang kerdil, karena mungkin efek bisa jadi karena penutupnya kurang menutupi area. Nah ini tuh, berarti ini kemungkinan kalau bibitnya sehat normal, usia 10 hari udah berani kita turunkan ke media tanam atau kita mulai proses penanaman. Mudah-mudahan tercapai. Tapi kalau misalnya kondisi kurang memungkinkan dari segi kondisi lahan, air terutamanya, mungkin bisa kita undur sampai waktu maksimal. Target kita 15 hari. Nah itu yang kemarin sempat menguning, sempat menunduk karena tertimpa oleh terpal penutup semayan. Alhamdulillah sekarang udah normal, walaupun di pucuknya masih ada bagian kuning-kuning sedikit. Itu kuning sebenarnya
bukan kuning sakit ya, tapi ini kuning karena pucuk muda tidak tumbuh karena istilahnya tertutup oleh plastik terpal, sehingga tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup dan mengakibatkan menjadi kuning daun muda ya. Nah, dan dia yang menguning kemarin ini dihantarkan ke pucuk. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi pucuk hijau seperti ini, normal. Assalamualaikum, selamat pagi sobat tani. Pagi ini kita bakalan penyemprotan kopi manis. Nah, ini perlakuan media sebelum kita tanam ke lahan padinya agar tumbuh lebih maksimal. Nah, target kita penanaman di usia 10 hari. Ini usia sudah 8 hari. Nah, itu ini kemarin udah kita ukur, ketinggian sudah mencapai 21 lebih. Hari ini belum kita ukur lagi, nanti mungkin sore atau selepas nyemprot ini kita ukur lagi berapa ketinggiannya. Ini sebetulnya penyemprotan ini tujuannya untuk ini aja, sama dengan pemupukan, untuk merangsang pertumbuhan agar lebih cepat tumbuh serta menghindari dari jenis hama yang tidak kita inginkan atau hama-hama yang mengganggu. Nah, ini kita pakai spraynya yang lembut aja, yang halus, supaya dapat diserap secara maksimal oleh pori-pori padinya. Dan juga waktu penyemprotan jangan terlalu siang dan jangan terlalu pagi. Kalau terlalu pagi embunnya masih sangat banyak. Ini kebetulan sudah jam setengah 9. Batas maksimal pun waktunya itu jam 9 pagi. Kalau sore sebelum jam 6 sore, dari jam 4 sore. Oke, kita mulai aja. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial, orang yang spesial di Indragiri Hulu ini. Beliau adalah anggota dewan di bidang pertanian di Indragiri Hulu. Beliau khusus menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Beliau sempat untuk datang ke lahan kita dan juga beserta tim Roy, dengan didampingi langsung juga oleh Pak Dr. Nur Hadi. Jadi berarti kalau nyiram-nyiram kayak gini nih, Alhamdulillah ini secara tidak langsung memberi suntikan semangat pada kita semua petani muda di Kuala Mulia. Mudah-mudahan Pak tanamannya bagus. Selamat sore sobat tani. Sore ini kita akan nyiram benih. Kita sengaja nyiramnya sore karena sore waktunya air parit kita pasang, jadi mempermudah proses penyiraman. Nah, kali ini saya bawa penggaris. Kita ingin tahu berapa ketinggiannya. Ini usia semayan sudah 11 hari. Nah, itu dia. Usia semayannya ada 11 hari. Kita cek lagi ketinggiannya berapa. Oh, tidak. Untuk yang tertinggi udah 30 cm lebih ya ini, Lur.
Nah tuh, ini kisaran 32 cm untuk yang tertingginya, dan untuk yang masih rendah ini di depan ini 27, hampir kurang 1 mili. Nah, itu 27. Untuk yang tertingginya kisaran 32 cm. Untuk ketinggian benih di hari ke-11 di daerah saya ini udah sangat rekor, karena sudah termasuk pertumbuhan yang sangat pesat, sangat luar biasa. Dan sebenarnya ini udah bisa kita tanam ke media lahan sawahnya, namun kemarin karena jadwalnya berbenturan dengan jadwal tanam Pak Ketua, jadi kita pending dulu. Selain itu juga lahan kita baru selesai penggelebekannya, baru selesai sekitar 2 hari yang lalu, dan ini kita masih proses pengendalian hamanya, pengendalian hama keong khususnya. Jadi penanaman terpaksa kita undur, mungkin di kisaran hari ke-14 atau hari ke-15 kita tanam. Oke, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi yang membutuhkan referensi. Bagi yang sudah lebih senior, mungkin ini hal yang sangat biasa. Mohon masukannya apabila ada yang lebih baik lagi dari ini. Kami mohon masukannya, mohon kritikannya, karena kami masih awam, masih proses pembelajaran. Ini dikategorikan masih tahap pertama saya menanam dari awal, karena sebelumnya saya terima bersih, biasanya nanam hanya terima dari pencabutan benih, kemudian membanjar dan perawatan. Tapi kali ini saya proses memang benar-benar dari nol, proses perendaman benih sampai penaburan sampai saat hari ini. Dan ini full kami lakukan sendiri atas bimbingan dari tim Roy. Ini progres yang sangat luar biasa. Sementara background saya bukan pertanian, tapi belajar di bidang pertanian, dan alhamdulillah diberikan nilai yang positif. Semoga ini dapat menjadi awal yang positif juga. Nah, itu lahan Pak Ketua yang baru semalam sore selesai penanaman. Ini luas lahan sekitar 1 hektar. Dengan jenis padi ada 3 varian. Nah, itu di sana Pak Ketuanya ada juga. Beliau cross check. Ini kita akan cabut benih untuk ditanam di lahan saya, lahan sawitan yang kurang lebih luasnya 1/2 hektar. Ini usia semayan 14 hari. Kita bakalan cek lagi ketinggiannya berapa di usia 14 hari. Setelah sebelumnya di usia 11 hari kita cek ketinggiannya. Dan alhamdulillah pagi ini airnya pasang. Jadi si semayannya, media semainya bisa kita genangi dengan air untuk mempermudah proses pencabutan benih, karena beberapa hari ini cuacanya cukup panas, jadi tanah semayannya cukup kering. Takutnya nanti kesulitan kita dalam proses pencabutan benihnya. Semoga ini sebuah pertanda bahwa Allah mengizinkan alam untuk merestui kegiatan kita dalam bercocok tanam padi ini. Amin. Oke.
itu hamparan benihnya. Kita cek lagi ketinggiannya sudah berapakah. Kita langsung ambil yang tengah aja. Nah, ini sudah melebihi di atas penggaris ya, kurang lebih sudah mencapai 35 sampai 36 cm. Sebelumnya kita ukur di ketinggian di sini 32, ini sudah mencapai 35 sampai 36. Tidak terlalu banyak penambahan ketinggiannya, mungkin dia terfokus pada pembesaran batang sehingga untuk pertumbuhan ketinggiannya tidak begitu pesat. Dan terlihat juga di bagian tengah ini ada beberapa memang merata, dia ukuran batangnya lebih besar, lebih membesar. Alhamdulillah ini termasuk normal, bahkan mungkin termasuk pertumbuhan yang sangat positif, yang sangat baik, cukup pesat pertumbuhannya. Ini akan kita tanam di hari Minggu, maaf, ini tadi bukan usia semai 14 hari, ini usia semai 13 hari, karena kita tanam di hari ke 15. Iya betul, maaf alur, lupa saya. Ini dari di usia 13 dengan ketinggian 35 sampai 36 cm. Kalau untuk yang di tepi ini agak kerdil karena mungkin banyak tepian ini tanahnya yang kering, yang kekurangan air, jadi pertumbuhannya lambat. Selain itu dari awal memang pertumbuhan yang di tepi ini kurang bagus, tapi nggak apa-apa, yang penting merata, ukurannya normal, pertumbuhannya luar biasa. Ini sobat tani, kita udah cabut benihnya dan alhamdulillah ini adalah tahapan atau benih yang benar-benar sangat produktif, yang sangat bagus, yaitu ketika si benih padi ini akar produktifnya tidak banyak yang putus, panjang-panjang seperti ini. Nah, alhamdulillah, semoga semua merata seperti ini, dapat dicabut bersama dengan akar produktifnya, sehingga pertumbuhan di lahannya nanti bisa lebih maksimal, bisa lebih cepat. Untuk anakannya pun bisa maksimal, jadi satu batang ini bisa sangat banyak anakan padinya nanti. Amin. Dan satu hal yang saya dapat simpulkan, sebuah kesimpulan yang sebenarnya ini mungkin udah umum ya, cuman mungkin saya yang baru tahu. Salah satu keuntungan menggunakan alas mulsa ini, walaupun tidak menggunakan mesin tapi menggunakan alas mulsa, yaitu ketika proses penyiraman kita bisa menggenangi media semai. Nah seperti itu. Ini tadi setelah kita siram. Nah ini ternyata genangan air ini yang mensuplai kebutuhan air si padi ini, dan mungkin ini salah satu faktor padi ini bisa tumbuh dengan maksimal, yaitu kebutuhan airnya terpenuhi, tercukupi. Nah, dan selain untuk kebutuhan padinya itu sendiri, dapat mempermudah juga ketika proses pencabutan benih seperti ini. Nah, ini bagi saya sangat luar biasa ya. Orang malum lur, saya masih awam. Oke, ikuti terus
jangan sampai putus. Nah, ini kemarin kita bikin percobaan ya sobat tani. Ini benih yang kita tabur dengan asal-asalan ataupun tanpa perlakuan, dan pertumbuhannya tidak maksimal. Ini ketinggiannya hanya mencapai berapa ya, 24 cm kurang lebih, yang tanpa perlakuan apapun. Hari penaburan sama, jenis benih sama, yaitu padi Solo. Dan ini benih yang dengan perlakuan. Nah, ini tadi saya penasaran juga, yang sebelah sini kok terlihat lebih tinggi dan terlihat lebih sehat. Makanya ini kita mau coba cek lagi ketinggiannya, apakah memang benar-benar lebih tinggi sebelah sini atau hanya perasaan saja, efek dari pertumbuhannya. Ternyata sama aja sob, kurang lebih di kisaran 35-36. Hanya saja sebelah sini lebih terlihat besar batangnya. Oke. Nah, itu kita dibantuin cabut benih sama salah satu suhunya petani padi di sini. Oke, ikuti terus, jangan sampai putus.